Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا وكان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan juga segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan, segala amal saleh disempurnakan. Pada hari ini tanggal 14 Rabiul Al-Awwal yang bertepatan dengan tanggal 31 Oktober, malam Ahad, Allah temukan kita di masjid yang kita cintai, Masjid Bakti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menimba ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin membuat kita cinta kepada Allah, setia kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin tumbuh dan subur kecintaan kita kepada beliau, ilmu yang membuat kita semangat dalam membela sunnahnya, ilmu yang membuat kita tunduk dan patuh pada Allah apabila mendapatkan perintah atau larangan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan-lisan kita kecuali sami'na wa ata'na. Ilmu yang melahirkan amal saleh, ilmu yang semakin menambah rasa takut kita kepada Allah, semakin menguatkan rasa ijlal, pengagungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apabila disebutkan Rasulullah SAW mengatakan begini, langsung tunduk dan patuh. Rasulullah SAW merintahkan engkau begitu, sami'na wa ata'na. Rasulullah SAW melarang begini, langsung dia tinggalkan tanpa ada komentar. Ini kalau bukan terlahirkan dari sebuah ilmu yang bermanfaat, tidak mungkin. Jadi yang kita harapkan ya ikhwan, semakin lama ngaji tentunya kita semakin ada bias ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tampak dalam perilaku kita, tampak dalam ibadah-ibadah kita, akhlak, budi pekerti kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan bahas sedikit tentang adzab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi, ayah dan ibuku sebagai taruhannya sallallahu alaihi wasallam. Ad-difa' atau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolongnya sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti yang amat sangat nyata akan kecintaan seorang hamba kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tapi enggan untuk membelanya, enggan untuk menghidupkan sunnahnya, cinta tersebut adalah cinta gombal.
ungkapan cinta yang nyata telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu dalam membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Telah dibuktikan para generasi salafun salih dari kalangan muhajirin dan ansar, dan tidak usah tanya dan jangan Anda ragukan keimanan mereka dan kesungguhan mereka, besarnya cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, orang-orang fakir dan miskin dari kalangan orang-orang muhajirin yang mana mereka telah diusir dari negerinya, terpisahkan dari hartanya dan keluarganya. Mereka rela mengorbankan semuanya itu hanya untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya azza wa jalla. Mereka lakukan itu demi pembelaan mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari kota Mekah menuju Madinah untuk mencari keridhaan Allah dan keutamaan Allah dan untuk membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Al-Hasyr ayat 8. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat setianya Rasulullah SAW. Allah melihat dari manusia yang ada ini, siapa yang paling utama untuk menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir? Ternyata adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quraisy, dari suku Quraisy. Kemudian Allah melihat dari manusia yang ada, siapa yang layak untuk membantu dan menolong agamanya Allah, berjuang bersama Rasulullah SAW, adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, karangan muhajirin dan orang-orang ansar. Nah, mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah, manusia pilihan untuk menegakkan agama Allah, untuk membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela agama Islam, tauhid dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu dalam Islam, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, yang menerima dakwah Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Siapa yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar? Tidak dijelaskan secara nyata, tidak ditentukan fulan tidak. Dan di sini menunjukkan senantiasa akan ada generasi yang setia menapak telas mengikuti cara metode agamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum sampai hari kiamat. Walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jalla, dan Allah siapkan bagi mereka surga, jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang nyata, itulah kemenangan yang agung. At-Taubah 100. Para sahabat telah mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Para sahabat telah mengorbankan segala jiwa dan raga, bahkan harta, kedudukan sekalipun, bahkan keluarganya juga, untuk membela agamanya Allah dan agamanya Rasulullah SAW. Bahkan mereka meninggalkan harta benda yang mereka cintai hanya untuk mencari keridhaan Allah dan membela Rasulullah SAW.
Min ajli ma ja'a bihi Rasulullah SAW min ad-dinil haq. Semuanya itu mereka lakukan, bahkan mereka korbankan untuk menjaga agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang benar. Mereka jujur, percaya dengan yakinnya terhadap apa yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Waddahau, dan mereka korbankan segala apa yang mereka miliki untuk menebus itu semuanya. Mereka korbankan segala apa yang mereka miliki untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, dengan waktu mereka, dengan syahwat mereka, bahkan mereka korbankan bahkan perasaan-perasaan mereka manusia, punya perasaan, semuanya mereka korbankan demi mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Syahwat, kita punya syahwat ikhwan, kita juga pengen menikah, mereka pun juga pengen menikah, tapi semuanya itu tatkala berhadapan-hadapan dengan haknya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia kalahkan segalanya, dia dahulukan urusan Allah dan urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka korbankan keluarganya, mereka korbankan negerinya yang tercinta. Ya subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan, sebelum beliau hijrah, beliau pernah naik di sebuah bukit di luar kota Mekah. Bukit di luar kota, di mana orang kok keluar Mekah lewat bukit itu. Rasulullah SAW naik ke situ sambil menatap kota Mekah dari atas bukit, mengatakan, ya Mekah, wallahi innaka la habbul biladi ilaih. Demi Allah wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Mekah, negeri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika beliau tinggal di Madinah, kecintaan beliau tidak pernah goyah. Bahkan negeri yang paling beliau cintai adalah Mekah, bukan Madinah loh ya kawan, Mekah. Loh kok kenapa tetap di Madinah sampai akhir ayatnya? Perintah Allah Azza wa Jalla, perintahnya Allah. Rasulullah SAW itu keluar dari kota Mekah, iya, karena diusir, karena diancam untuk dibunuh. Yang paling utama karena Allah memerintahkan untuk keluar dari Mekah. Laula ma akhrajani qaumi ma kharajtu minka, seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, tidak mengeluarkanku darimu, aku tidak akan meninggalkanmu wahai Mekah. Dan juga sekali lagi, ini juga perintah Allah, karena yang merintahkan untuk hijrah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kondisi orang-orang kafir Quraisy, besarnya dan kuatnya permusuhan mereka kepada Islam dan dakwah Islam, tauhid, dan dakwahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat tidak bisa dibendung lagi. Kejahatannya luar biasa, luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan Allah wallahu taala alam, Maha tahu dengan ujian yang berat seperti itu. Tentunya ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiba waktunya Allah merintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, ini ya ikhwani, siapa yang tidak sedih berpisah dengan negeri yang dia dilahirkan di situ? Siapa yang tidak menginginkan dia ingin balik ke negerinya, negeri yang mana dia dilahirkan, wa tara'rah, dan dia tumbuh besar di situ. Fitrah manusia menginginkan itu. Nah, tapi semuanya itu beliau korbankan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah riwayat, wallahu ta'ala a'lam bisihhatihi, ini disebutkan dalam maghazi dan sirah. Sebagian para sahabat yang datang belakangan dalam hijrah, kan gak semua dalam satu waktu datangnya, bertahap. Ada sebagian yang datang belakangan, ada yang hijrah mendahului Rasulullah SAW, ada yang hijrah setelah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, "Kaifa Makkah?"
ketika engkau hijrah ke sini ke Madinah, bagaimana kondisi terakhir Mekah engkau tinggalkan? Ini pertanyaan Rasulullah SAW. Ketika engkau berangkat menuju Madinah, kondisi terakhir Mekah bagaimana? Rasulullah SAW ingin tahu. Cerita ini sahabat, ya Rasulullah, idkhir sudah waktunya untuk dipanen. Idkhir itu ilalang-ilalang yang biasa digunakan untuk membangun rumah mereka. Ilalang, tahu ilalang ya? Tahu ilalang? Di sini banyak sekali ilalang. Bukan rumput loh ya. Ilalang yang kering yang sudah waktunya dipanen, dan itu memang orang Mekah adanya cuman kayak gitu. Gak ada tumbuhan, akhi, bukan beras, bukan masa panen padi, tidak ada di sana. Ceritanya cuman ilalang. Ya subhanallah. Sudah waktunya dipanen ya Rasulullah, dan itu memang suatu yang amat sangat berharga bagi orang Mekah, ilalang tersebut untuk bangun rumah. Ini jelas cerita tentang kondisi Mekah. Rasulullah SAW mengatakan tahil quluba fi amakinha. Sudah. Gak kuat Rasulullah SAW. Sudah. Letakkan hatimu pada tempat. Maksudnya sudah. Ikhlaskan saja. Susah untuk diungkapkan kesedihan ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Apalagi para sahabat. Subhanallah, ada sebagian para sahabat harus pisah dengan orang tuanya karena orang tuanya masih kufur. Bahkan ada seorang sahabiat harus pisah dengan suaminya karena suaminya masih kufur. Ini semuanya mereka lakukan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Demi mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Berat mereka. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Subhanallah. Dan orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan, menolong dan membantunya, memuliakan dan menolongnya, dan mengikuti cahaya yang telah diturunkan bersamanya. Apa cahaya yang diturunkan bersama Muhammad? Apa cahaya yang diturunkan bersama Muhammad? Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka mengikuti cahaya yang telah diturunkan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang memuliakan Muhammad, yang menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan janji kepada mereka keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, keselamatan dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-A'raf 157. Lihat ya ikhwan, perjuangan para sahabat. Lihat bagaimana sama ta'ahnya para sahabat. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa at-ta'ati fil manshati wal makrah wa an la nunazi al-amra ahlihi wa an nakula bil haqqi haythu ma kunna la nakhafu fillahi lawmata la'im. Muttafaqun alaih. Ubadah bin Samit, seorang sahabat dari Ansar radhiyallahu taala anhu. Antum tahu bagaimana keseriusannya para sahabat Ansar dalam membela agamanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ubadah bin Samit beliau mengatakan, kami membaiat Rasulullah, baiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat. Sami'na, ata'na. Fil mansyati wal makrah, dalam kondisi kita suka atau tidak suka, dalam kondisi lapang ataupun sempit, dalam kondisi bahagia ataupun dalam kondisi sengsara, kita harus taat dan patuh mendengar terhadap perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak merebut dan tidak mengambil hak dari ahlinya. Apa saja, tidak memberontak. Kalau umpamanya haknya seorang pemimpin, dia telah dipimpin, telah sah jadi pemimpin, tidak boleh kita rebut kekuasaannya.
Tidak boleh kita berontak. Kalau ada orang diamanati oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin, tidak boleh kita geser kepemimpinannya. Saya yang lebih layak, tidak boleh. Karena dia yang lebih berhak. Ini sahabat. Dan juga kami berbaiat kepada Allah Subhanahu, berbaiat kepada Rasulullah SAW agar supaya kita menegakkan kebenaran dalam segala kondisi dan dimanapun kita berada. Menegakkan kebenaran dalam segala kondisi dan dimanapun kita berada. Dan dalam menegakkan kebenaran tersebut, hendaknya kita tidak takut. Dalam menegakkan kebenaran, tidak takut. Dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari celaannya orang-orang yang suka mencela. Ini baiat yang berat sebenarnya. Masya Allah. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Lihat perjuangannya para sahabat membela Rasulullah SAW mati-matian, membela jiwa dan membela raganya Rasulullah SAW. Zatnya Rasulullah SAW dibela habis-habisan oleh para sahabat. Di mana? Di perang Uhud. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW ufrida yawma Uhudin fi sab'atin min al-ansar wa rajulaini min Quraisy falamma rahibuhu qala man yarudduhum anna wa hul jannah ay huwa wa rafiqi fil jannah fataqaddama rajulun min al-ansar faqatala hatta qutil thumma rahibuhu aydan faqala man yarudduhum anna wa lahul jannah أو ورفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا سبحان الله. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW ini dalam kondisi terdesak. Ketika kaum muslimin dalam kondisi terdesak, karena pertama kali genjatan, pertama kali tercetusnya perang Uhud, kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Tapi karena gara-gara taktik perangnya siapa? Khalid bin Walid, akhirnya kaum muslimin tunggang langgang. Dan juga disebabkan karena sebagian pasukan kaum muslimin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk pasukan pemanah yang ditaruh di Jabal Rumat, sampai sekarang ini namanya Jabal Rumat, karena Jabal itu bukit kecil begitu di depan Gunung Uhud yang besar. Gunung Uhud itu panjangnya berapa kilo? Ada yang tahu? Sakofah seperti ini, maklumat seperti ini, ada yang tahu? Yang tahu nanti kita kasih hadiah umroh insyaallah. Gimana? Ada yang jawab? Tapi minta sama Syekh Sudes ya, jangan minta sama anak. Insyaallah nanti anak rencana kalau kita sudah punya stable biidznillah, ana mau ngadain lomba horseback archery. Yang daftar orang-orang yang biasa hadir di majelis ta'lim. Nah, gitu. Memanah di atas kuda. Hadiahnya umroh insyaallah. Dan anak kelihatannya, kalau ini kelihatannya positif kelihatannya. Antum latihan yang sungguh-sungguh ya. Ya kalau nggak ada kuda, kursi cukup lah, gratis. Ini dikit-dikit hadiahnya umroh ini kelihatannya. Biidznillah, semoga Allah mudahkan. Ya, berapa panjangnya Gunung Uhud? Berapa? Panjangnya 8 kilo. Lebarnya tahu?
kurang lebih 4 sampai 5 kilo lebarnya. Itu di depan Gunung Uhud ada jabal kecil, bukit kecil gitu, yang sekarang dinamakan Jabal Rumad, yang mana Rasulullah SAW meletakkan pasukan pemanah khusus yang jumlahnya berapa? 50 pemanah jitu. 50 pemanah jitu. Dan tatkala kaum kafir Quraisy di awal peperangan, mereka tunggang langgang, pasukan yang dipimpin oleh Khalid dan Abi Sufyan dan yang lainnya tunggang langgang gara-gara strateginya Rasulullah SAW, yaitu pasukan pemanah tadi dikacaukan oleh para pasukan pemanah. Wah, nggak karu-karuan itu, tunggang langgang mereka, pencar nggak karu-karuan. Yang sengaja memang dipecahkan pasukan kafir Quraisy, pasukan berkudanya terutama, ini dengan panahan. Akhirnya mereka kabur, mundur kan. Pikirannya sudah menang. Turun, naam. Maka Khalid bin Walid melirik ke belakang. Turun. Langsung dia ambil posisi. Dia gerakkan pasukannya, naam, dan dia balik menyerang. Allahu Akbar. Ini Khalid ini memang sebelum Islam aja dah kayak gitu. Hanya Khalid bin Walid semenjak beliau masuk Islam, kalau ingat dosa dia di peperangan Uhud, Masya Allah, kesedihan itu datang kembali. Orang baik yang meninggal, kaum muslimin, kurang lebih ada 70 kaum muslimin yang meninggal. Ketika terdesak seperti ini, Rasulullah SAW langsung dijaga oleh 7 sahabat dari Ansar. Ketika dalam kondisi terdesak, luar biasa kepanikan kaum muslimin, luar biasa, sampai ada pasukan kaum muslimin membunuh kaum muslimin. Saking paniknya, saking kacaunya kondisi waktu itu. Dan Rasulullah SAW juga terdesak. Akhirnya Rasulullah SAW mundur sampai mepet di Gunung Uhud. Di mepet ke Gunung Uhud. Dia mundur ke moncok ke Gunung Uhud dan dijaga 7 sahabat dari Ansar. 7 sahabat dari Ansar dan 2 orang dari Quraisy. Subhanallah. Setiap kafir Quraisy maju pengen membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yarudduhum anna walahul jannah." Siapa yang berani menghadapi dia, kata Rasulullah SAW, siapa yang berani menghadapi orang ini, baginya surga bersamaku nanti. Akhirnya 1 maju dari 7 orang tadi, dari orang Ansar, maju. Dia lawan sampai meninggal. Pokoknya kafir Quraisy yang ditarget adalah Rasulullah SAW. Meninggal, maju lagi, dan setiap yang meninggal Rasulullah SAW mengatakan, "Man yarudduhum anna walahul jannah." Siapa yang berani menghadapi dia, menghadang dia, orang kafir ini, baginya surga. Rafiqi fil jannah wa huwa rafiqi fil jannah. Dia bersamaku nanti di surga, bersamaku di jannatul firdaus, bersamaku, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, yarhamukallah. Sampai maju semuanya, 7 orang meninggal dunia. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW ketika selesai perang berkata kepada 2 orang Quraisy ini, tidak tahu ini 2 orang Quraisy, kemungkinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, "Ma ansafna ashabana." Demi Allah, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membalas kebaikan sahabat-sahabat kita ini. Ini perkataannya Rasulullah SAW. Dia korbankan semuanya demi terjaganya jiwanya Rasulullah SAW. Ini belum membela sunnah, agama, dakwah, belum. Isya jam berapa? Isya jam berapa? Sudah 1 menit lagi. Nah, dan juga Abu Talhah, ya ikhwan, ketika perang Uhud, Abu Talhah secara khusus. Ini Anas bin Malik menceritakan tentang Abu Talhah dan riwayatnya sahih. Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Abu Talhah itu berada di hadapannya Rasulullah SAW. Setiap ada
orang kafir Quraisy mendekat di panah terus sampai hancur, sampai rusak dua busurnya, sampai habis dua busurnya. Bahkan Rasulullah SAW juga memanah juga ketika perang Uhud, hatta daqqat siyatuhu. Panahnya Rasulullah SAW, maksudnya busurnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengecil siahnya. Mungkin yang biasa manah pakai panah tradisional, husbu dan segala macam tradisional, kan ada siahnya itu. Panah kan ada siahnya, itu sampai menipis siahnya panahnya Rasulullah SAW. Dan juga Abu Talhah ini panahnya sampai hancur, dua sampai busurnya yang rusak untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, subhanallah, ini pemanahnya kaum muslimin, sahabat yang pertama kali yang meluncurkan panahnya, yang melasatkan panahnya di medan jihad, Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Malik beliau mengatakan ketika beliau di perang Uhud, Sa'ad bin Waqqas menghabiskan 1000 anak panah. Bayangin, 1000 anak panah untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali dia memanah Rasulullah SAW, irmi ya Sa'ad, bi abi wa ummi, ja'ala Allahu abi wa ummi fidaka, irmi ya Sa'ad. Panahlah mereka wahai Sa'ad, bapak dan ibuku jadi taruhanmu. Bayangin, ini perkataannya Rasulullah SAW kepada Sa'ad. Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah menjadikan ayah dan ibundanya menjadikan taruhan. Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan ayah dan ibundanya sebagai taruhan, kecuali dia jadikan taruhan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, untuk memotivasi, menyemangati dia dalam memanah. Sampai Imam Malik mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas menghabiskan berapa? 1000 dari anak panahnya. Luar biasa pembelaannya ya ikhwan. Ini sahabat radhiyallahu ta'ala, semuanya murah kalau sudah berhadapan-hadapan dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang kedua setelah sholat isya biidznillah ta'ala. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu atamani lakmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ansara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan ya ikhwani. Di depan yang sudah kita jelaskan itu adalah membela Rasulullah SAW dari jiwa dan diri beliau sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat atau kesetiaan para sahabat, loyalitas yang amat sangat tinggi dalam menjaga jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pembelaan kita yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, yaitu membela syariatnya Rasulullah SAW, membela sunnahnya, membela agamanya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita akan jelaskan membela sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya membela sunnahnya Rasulullah? Ya, kita jaga sunnah beliau jangan sampai yandasir, pergi dan hilang, karena banyak ditinggalkan oleh para umat manusia, terutama para kaum muslimin. Nah, dan di antara bentuk penjagaan terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menulis sunnah-sunnah Rasulullah, dengan dibukukannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar-asar jejak-jejaknya para sahabat dan tabi'in radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, ini sebagai bentuk penjagaan kita terhadap sunnah, dan sebagai bentuk penjagaan kita terhadap sunnahnya Rasulullah SAW, agar supaya tidak ditinggalkan dan tidak lenyap begitu saja, kita melajarinya, menghafalnya, Arba'in Nawawiyah, Bulughul Maram, Bukhari, Muslim, melajari, paling enggak kita melajari dan memahami. Nah, sehingga syariat yang mulia ini yang berkaitan dengan sunnahnya atau yang terkandung dalam sunnahnya Rasulullah SAW tidak pergi, tidak hilang begitu saja. Ini penting sekali. Paling tidak kita itu punya jadwal untuk menghafal hadis Rasulullah SAW. Hadis itu jarang, hadis kita temui panjang-panjang itu jarang. Kebanyakan hadisnya Rasulullah SAW pendek-pendek. Makanya itulah keistimewaannya Rasulullah SAW. Beliau utia jawami al-kalim. Allah memberikan anugerah kepada Rasulullah SAW jawami al-kalim. Ucapannya singkat padat, tapi mencakup makna yang amat sangat dalam dan luas. Ini mudah untuk dihafal. Mudah dihafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa haji baitillahil haram man istata'a ila dzalika sabila. Dan yang lainnya. At-tuhuru syatrul iman. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. La taqdab walakal jannah. Hadis-hadis yang subhanallah sebenarnya sederhana. Ini perlu kita melatih diri untuk menjaga sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, menjaga sunnahnya Rasulullah SAW dari tangan-tangan nakal, dari tindak tanduk orang-orang yang pengen merusak agamanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa? Orang-orang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, yang pengen membelotkan nas-nas syar'i, hadis-hadis Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan asma was sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Itu biasanya banyak disimpangkan, ditafsirkan dengan penafsiran yang jauh dari kebenaran. Makanya kita harus jaga takwil-takwilnya orang-orang bodoh. Dan ini harus kita jaga. Dan juga hadis-hadis yang palsu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Siapa yang bilang ini hadis sahih? Apalagi berkaitan dengan bulan Ramadan, banyak hadis-hadis palsu berkeliaran di atas podium-podium, mimbar-mimbar kultum hari
atau hari-hari di bulan Ramadan. Kuliah 7 menit itu, atau kulsum kuliah subuh. Ini para ulama luar biasa perjuangannya dalam mempertahankan sunnahnya Rasulullah SAW yang satu ini. Mereka jaga benar-benar sehingga tidak sembarangan orang itu memalsukan hadis atau mentakwil hadis Rasulullah SAW dengan penafsiran yang batil, yang sesat, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini tugasnya para ulama, dan luar biasa jasa mereka, usaha mereka, upaya mereka dalam menjaga syariatnya Rasulullah SAW. Tidak ada muncul suatu bid'ah dalam agama ini, dalam tubuh Islam ini, kecuali para ulama-ulama ahli sunnah terdepan dalam memeranginya. Tidak berhenti mereka dalam menjelaskan kebatilan-kebatilan yang berkaitan dengan sunnahnya Rasulullah SAW yang dilencengkan. Yang ketiga, tankihu sunnati mimma adakhalahu al-mubtilun fihi min al-ahadits ad-dha'ifah wal maktubah. Dan juga tadi ini juga secara khusus, yaitu tankih, memilah dan memilih, menyaring mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang mursal, mana hadis yang lemah, mana hadis yang mudraj, mana hadis yang dipalsukan, mana hadis yang ini sebenarnya bukan hadis, maudhu', hadis yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Ini juga harus dipertahankan, harus dijaga. Yang keempat, dalam mempertahankan, memperjuangkan, membela sunnahnya Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW yang berkaitan dengan agama, rad ala syubhat al-mustahzi'in bima thabata fi hadhihi fil qawli wal fi'li aw al-i'tiqad kastihza'il ba'd bis salat aw al-hijab aw as-siwak aw al-lihyah bil raf'il izar fawqa al-ka'bain. Kita bantah syubhatnya orang-orang yang pengen menolak sunnahnya Rasulullah SAW, yang pengen menghinakan sunnahnya Rasulullah SAW, seperti tingkah laku mereka dalam menghinakan hijabnya seorang wanita, tindak tanduknya orang-orang yang sesat yang pengen melecehkan syariatnya Rasulullah SAW yang berkaitan dengan celana di atas mata kaki. Kita bantah. Ada orang mengatakan bahwasanya hijab itu diskriminasi terhadap wanita, pengengkangan terhadap wanita. Iya, seperti inilah ungkapan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Pengennya wanita itu telanjang, dengan mudahnya mereka nikmati auratnya. Itu yang mereka inginkan. Syaitan yang berwujud manusia. Kita bantah orang yang menghina sholat, orang yang menghina siwak, orang yang menghina jenggot. Kita bantah bahwasanya adalah ada sunnahnya, dan ini semuanya adalah petunjuknya dari Rasulullah SAW. Idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iba. Dan apabila kalian diseru untuk menaikkan salat, dipanggil kalian untuk mengerjakan salat, mereka menjadikannya hanya sebagai bahan olok-olokan dan ejek-ejekan dan permainan. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Yang demikian itu mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Ada dalam Al-Qur'an. Dan sekarang ini, ikhwan, dan banyak sekali orang menghina syariatnya Rasulullah SAW, syariat agama kita ini yang mulia, terutama masalah hijab. Ini sekarang lagi viral. Hijab jadi bahan cemoohan. Na'udzubillah min dzalik. Cadar jadi bahan cemoohan. Seolah-olah itu ada slogannya orang-orang radikal. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi di zaman sekarang ini yang semakin, antum bisa rasakan bagaimana banyak kaum muslimin terpojokkan, banyak kaum muslimin tertindas, banyak kaum muslimin tidak bisa merasa izzah dan mulia dengan agamanya. Di seluruh penjuru dunia, syariat Islam dicemooh, dilecehkan. Anehnya yang melecehkan orang-orang yang mengaku kiai, punya santri katanya. Na'udzubillah min dzalik, sampai dibuat film seperti itu
semuanya adalah olok-olok terhadap syariat agama. Wallah, ini kekufuran. Allah menghina, melecehkan syariat seperti hijab, seolah-olah itu guyonan, candaan, gak layak seorang wanita untuk menyandangnya, memakainya, gak layak seorang wanita merasa mulia dan izzah dengannya. Ini sebuah kekufuran. Sampai seolah-olah memeranginya, la haula wala quwwata illa billah, memerangi syariatnya Allah. Orang yang celana cingkrang dibilangi orang celana cingkrang dibilangi kebanjiran. Kalau wanita pakai cadar dibilangi istri teroris, ninja hatori, segala macam. Ini kekufuran, menghina seperti ini. Harus kita bantah, kita nggak boleh diam. Kita bantah kepada orang-orang yang melecehkan agama, melecehkan Al-Quran, Sunnah, jihad. Nah, dan kita harus jadi pembela-pembela sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min adz-dzabbi an dini al-jihad fisabilillah. Termasuk dari menjaga dan membela agama Rasulullah SAW, yaitu jihad. Kita berjihad untuk membela agamanya Rasulullah SAW dengan kita tegakkan jihad. Dengan apa? Dan sebaik-baik jihad di zaman sekarang ini, jihad bil lisan, jihad bil lisan. Jihad dengan lisan-lisan kita, dengan tulisan-tulisan kita, mendakwahkan, menyebar dakwah, menyebar hidayah ini, hidayah Islam, pemaparan tentang agama Islam yang hak kepada seluruh manusia. Ini jihad yang paling afdol di akhir zaman seperti ini. Banyak kaum muslimin yang bodoh, jangankan orang di luar Islam, kaum muslimin aja banyak yang bodoh terhadap syariatnya. Dan perkara yang paling susah itu mendakwahi kaum muslimin, mengislamkan orang Islam sendiri, itu yang paling susah. Tapi kalau dakwahi orang-orang di luar Islam itu mudah sebenarnya. Mudah ya kawan. Mudah. Subhanallah. Ana berikan contoh ya. Ana berikan contoh. Kita pernah ngisi kajian mungkin itu sebelum pandemi di tahanan Polda. Ada yang masuk Islam itu dalam berapa bulan, ada yang masuk Islam 3. Bahkan yang 2 itu bareng Islamnya. Tapi ana belum menjumpai di antara mereka yang kembali kepada sunnah, yang sudah ngaji, yang muslim-muslim ini komitmen pada sunnah, ana belum menjumpai. Tapi yang ini, masya Allah ini, ketika keluar dari tahanannya, selesai tahanan di Pak Jo, dia ngaji tuh waktu di Masjid Al-Falah yang masuk Islam tadi. Ngaji Pak di Al-Falah Pak. Dulunya preman. Ngaji. Tapi yang Islam ini, ya sudah, ma'assalamah gitu. Ini sebagai contoh aja. Susah loh dakwah orang Islam. Memahamkan bid'ah kepada orang Islam itu susah. Iya atau iya? Kalau mereka paham bid'ah sebenarnya, nggak mungkin ngerayain tanggal 12 Rabiul Awal Maulid Nabi. Itu masya Allah, goncar terus kita jelaskan masalah. Ulama seluruh dunia nggak diam, ahli sunnah nggak diam dari hal ini. Tapi lihat siapa yang mendapatkan hidayah. Itulah beratnya. Makanya kita dibutuhkan kesabaran dalam berdakwah ini. Terus gak berhenti. Dan ini sebagai bukti kalau kita mempertahankan agamanya Rasulullah SAW, membela sunnahnya Rasulullah SAW. Dan sekarang ini yang Rasulullah SAW yang lagi viral sekarang ini dilecehkan. Rasul kita yang mulia dijadikan sebagai bahan candaan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ketahuilah saudaraku, bahwasanya Allah tidak tidur. Rasulullah SAW
Rasulullah SAW adalah kekasihnya Allah Azza wa Jalla, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman menurunkan ayat khusus ditujukan kepada Muhammad, inna kafainaka al-mustahzi'in, inna kafainaka al-mustahzi'in, ya Muhammad, aku akan jaga engkau dari ulahnya orang-orang yang suka melecehkanmu. Aku akan lindungi engkau, aku akan bela engkau. Ini perkataannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Tenang saja, Allah pasti akan bela. Antum ini tugasnya semakin semangat berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan kendor, jangan kasih kendor kita ini berpegang teguh dengan petunjuknya. Sisingkan lengan baju, amalkan perintah, amalkan segala sunnah yang sudah antum pelajari dan antum ketahui. Perintah laksanakan, larangan jauhi, selesai. Dakwahkan kepada orang-orang di sekitar Anda. Ini tugas antum. Bukti kalau antum itu membela beliau. Bukan cuma gembar-gemborin, ayo boikot produk apa? Prancis. Iya silahkan, boleh-boleh aja. Meskipun ada perselisihan para ulama, boleh antum boikot. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya kira Danon gitu kan ya. Silahkan mau di boikot. Boikot kalau antum mau, nggak beli produknya, boleh. Tapi jangan seolah-olah antum Masya Allah dengan cuman boikot lu, oh inilah anak telah hidupkan, anak telah bela mati-matian Rasulullah SAW. Sebentar. Nanti kalau anak ditanya oleh Allah, apa bukti cintamu kepada Rasulullah SAW, pembelaanmu kepada beliau, aku akan jawab, aku boikot produk Prancis ya Allah. Begitu. Kok enak sekali kelihatannya. Itu boikot tanggal 12 Rabiul Awal itu. Tinggalkan. Jangan kembar-kembur masalah produk Prancis. Ini loh bid'ah. Tinggalkan. Ini loh. Produk Prancis. Anda ahli hisab kayak gini, gimana produk Prancis, bicara masalah produk Prancis? Anda masih ahli hisab. Gimana? Sholat di rumah, gak pernah sholat berjamaah. Istri ditelanjangi, gak pakai jilbab. Produk Prancis. Sebentar. Yang bodoh Anda atau kita? Kelihatannya tidak benar dalam membela. Ini sekarang banyak sekali bela-bela. Wah, Masya Allah, seolah-olah dia jihad fisabilillah bersama agar supaya mendapatkan Firdausul A'la dengan memboikot produk Prancis. Ana setuju, akhi antum. Ana setuju, antum mau boikot silahkan. Tapi ingat, ini juga ulama sendiri berselisih. Syekh Shalih Fauzan yang berhak memboikot adalah negara, bukan individu-individu. Shalih Fauzan, Syekh Ali Hasan juga seperti itu. Meskipun ana memilih pendapat boleh memboikot secara individu. Tapi jangan dijadikan ini seolah-olah kita sudah benar-benar apa? Membela haqqan nasri wa difa', membela dengan sebenar-benarnya pembelaan kepada Rasulullah SAW. Tolonglah kita itu bercermin gitu. Dilihat dari ujung rambut kita sampai ujung kaki sudah sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Jenggot dikaparin, dikerok setiap hari. Hari Jumat dianjurkan potong kuku, kerok, cabut ketiak, kerok rambut kemaluan ya. Dia yang dikerok apanya? Jenggotnya. Ini yang betino yang mana, yang lanang yang mana gitu. Ini yang laki-laki perempuan tidak bisa membedakan karena sama-sama nggak punya jenggot. Tapi kok udah masalah kayak seperti ini, embargo di kita sudah kita boikot produknya. Wah, ini terdepan kalau ngomong-ngomong masalah seperti ini. Padahal sunnahnya Rasulullah SAW dia campakkan, Rasulullah SAW. Ahli sunnah mereka musuhi, ya kan? Cadar mereka lecehkan, celana cingkrang buat candaan. Nasallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Sadarlah saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, kembali kepada petunjuknya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, Anda akan selamat, Anda akan bahagia, dan Anda akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan satu atau dua? Satu aja. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita cukupkan insyaallah. Nah, kelihatannya tidak ada. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.